pelatihan pendalaman mandiri bagi guru kesenian dan agama dalam cabang 3 dinas PDK Kecamatan Mutiara kita mulai. 1. Pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Tunku Bimansari dari SD Zaman. Kepada Tunku kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur disyukur kehadirat Allah SWT beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kasubdin Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur, Bapak Pengawal Sekolah, dan para peserta pelatihan yang kami cintai. Pertama-tama sekali, kami sebagai Kepala Cabang 3 Dinas PDK Mutiara melaporkan kepada Ibu Kasubdin bahwa peserta pelatihan berjumlah 86 orang yang terdiri dari guru agama 43 orang, guru agama guru kesenian 43 orang. Pada hari yang berbahagia ini ada 2 orang peserta telah minta izin kepada kami untuk menjemput jamaah haji di Banda Aceh.
serta melatih guru kami yang masih banyak kekurangan dalam hal ini pendalaman materi agama dan kesenian. Ibu Kasubdin yang kami hormati, pelatihan selama 6 hari ini rasanya sebentar, apalagi materi kesenian tariannya masih membayar. Menurut kami sebentar lagi akan ditampilkan. Selanjutnya terima kasih kami juga kepada para peserta pelatihan yang telah mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Semoga hasil yang diperoleh selama pelatihan ini dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing. Dan kami sangat mengharapkan setiap sekolah ada satu grup kesenian apa yang telah Pak dilatih selama 6 hari ini. Bapak Ibu instruktur dan para peserta pelatihan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami selaku panitia pelaksana banyak terdapat kekurangan atau kejanggalan. Ini semua Bapak Ibu sekalian bukan kami sengaja. Selanjutnya terima kasih kami kepada panitia yang telah bekerja dengan maksimal sehingga terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kami juga terima kasih kami kepada kepala sekolah tempat pelaksanaan pelatihan ini beserta Dewan Guru yang telah bersedia memberikan tempat serta membantu untuk terlaksananya pelatihan ini. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Dan akhirnya kepada Ibu Kasubdin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidi, kami mohon berkenan untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus menutup dengan resmi pelatihan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Cabang 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang, yang saya hormati Bapak Pengawas, staf dari dinas, dan Bapak Ibu instruktur yang kami muliakan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya juga kita masih dipertemukan sampai saat ini. Selawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelatihan yang Ibu ikuti 6 hari untuk 2 bidang studi, yaitu bidang studi agama dan kesenian. Di sini saya sangat terkesan oleh penyelenggara yang dapat langsung menentukan peserta terbaik baik dari bidang studi agama maupun kesenian. Hal ini mungkin yang perlu dicontoh oleh kabupaten. Kabupaten kadang-kadang Bapak Ibu belum dapat menentukan peserta terbaik setiap pelatihan. Mungkin ini kita perlu belajar. Jadi kalau kabupaten belajar ke kecamatan itu nggak perlu malu, Bu. Kalau memang kecamatan itu ada hal-hal yang lebih baik dari kabupaten, ya tidak ada salahnya. Kabupaten harus belajar pada kecamatan. Nah, tidak selalu kecamatan belajar kepada kabupaten. Ada kalanya hal-hal tertentu di kecamatan lebih baik. Kedua, Bapak Ibu, saya melihat dari hasil pembelajaran selama 6 hari. 6 hari itu kalau kita lihat, karena yang dapat
diberikan oleh ibu bapak instruktur baru pokok-pokoknya saja, baru resep-resepnya saja, baru strateginya saja. Tapi bagaimana kita meramu yang kita peroleh di pelatihan ini, itu tergantung kepada bapak ibu di lapangan. Di lapangan bapak ibu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita peroleh di pelatihan. Tetapi paling tidak kita sudah dapat resep untuk mengatasi atau kita dapatkan solusi. Karena tidak ada masalah yang tidak terselesaikan bila kita mau berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, semua guru bidang studi di sekolah kita itu sama pentingnya. Agama, kesenian, dan bidang studi yang lain itu saling melengkapi. Karena sebagaimana kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, anak tidak hanya dituntut untuk intelektual saja, tetapi terlebih-lebih kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial Bapak Ibu banyak diperoleh oleh orang yang mencintai agama dan seni. Bagaimana Bapak? Orang yang punya agama, nilai seninya pasti mengikuti. Seperti Bapak tadi, Bapak, saya agak lupa, Pak Budiman Sari. Padahal sudah beberapa kali saya mendengarkan alunan ayat suci yang dilantunkan oleh Pak Budiman Sari. Pak Budiman Sari sangat sesuai dengan namanya. Coba Ibu bayangkan, Budiman Sari. Pandai membaca Al-Quran, suaranya merdu, jadi nggak salah lagi. Jadi sesuai sekali. Seperti sehari-hari misalnya kita lihat anak kita, Bu, namanya Muhammad Saleh. Tapi nakal betul dia, kita sampai bilang, nyona anak cocok lagai dengan kabran nan Muhammad Saleh. Tapi tidak ada uji anak Saleh mbak. Ini Bapak Ibu adalah tugas kita. Bagaimana nama Muhammad Saleh tadi dapat kita arahkan, dapat kita bina sehingga anak ini sesuai dengan namanya. Seperti Pak Budiman Sari. Saya rasa jasa Bapak Ibu, orang tua, guru dulu, mungkin salah satu guru Pak Budiman, mungkin Bapak, itu membimbingnya dulu. Ini namanya Budiman Sari, harusnya tingkah lakunya begini. Rupanya Bapak guru, Bapak Budiman Sari berhasil. Jadi Pak Budiman Sari sesuai sekali dengan namanya. Jadi Bapak Ibu, saya tadi melihat dengan penataran 6 hari, mungkin latihan nyanyi tadi entah berapa hari, pelatihannya saja 6 hari, kan nggak untuk latihan nyanyi semua, nggak untuk latihan nari semua. Latihan itu Bu, kita lihat yang nonton memang lebih pintar dari yang nari. Mau nyoba nonton gua kalah mendung, yang udah nonton bola termasuk lo, kan nggak ramai di kubu ini Pak Genang. Padahal orang yang main bola itu Bu, gak susah setengah mati. Terutama tidak nonton bulu tangkis Bu, bulu tangkis karena sorotannya dekat kan. Yang danyo kadang problem. Makanya ipai gede, makanan gede. Penonton memang paling pintar. Seperti tadi ibu yang sudah menari itu sudah berusaha dengan baik. Tapi ada juga, karena itu menari itu kan harus ada pulau menari yang memang diakui oleh dunia sangat unik. Yang dari popo dadanya kan menyatakan apa kamu populer, yang populer 6 jam ya daripada yang populer beberapa. Sebab apa Bu? Kita kan melatihnya baru sebentar. Bapak Ibu dilatih baru sebentar, itu sudah cukup bagus. Kalau pelatihan cuma sebentar, 6 hari penataran, latihan narinya mungkin cuma 2 sore saya rasa. Ya. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting adalah ada hasil belajar. Yang hasil belajar. Nah, kami menghimbau Bapak Ibu dari kabupaten, grup ini dari Mutiara hendaknya berlatih terus. Berlatih terus, siapa tahu dipanggil kalau ada acara ke kabupaten, tak usah
Ibu, ketika anak-anak kita ada acara di sekolah-sekolah, gurunya tadi yang ikut menyanyi, gurunya yang ikut menari, bisa melatih anak-anak di sekolahnya. Karena Bapak Ibu kita tahu, melatih anak-anak kan lebih mudah daripada melatih kita yang apalagi seperti saya, Bu. Itu nggak bisa dilatih lagi. Kakre mantabonya. Menyodron mantap muda-muda dari undang lagi. Masih lembut, masih daya ingat masih kuat. Jadi Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan seperti kesenian tadi hendaknya dilestarikan, dipelihara dan ada pelatihan kontinu, Bu. Apakah Bapak Ibu bertemu 1 minggu 1 kali atau 2 minggu? Bagaimana kesepakatan kita? Tadi saya lihat beberapa ibu guru yang masih muda-muda begitu antusias. Yang penting Bu, semangat nilai. Semangat, lain dia tato kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari kita meletakkan 2 tangan ke atas untuk mohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع المتضرعين، وسجودنا سجود المتضرعين، وأعمالنا أعمال صالحين، ونياتنا نيات المخلصين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من اهل البدعة والضلالة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد